Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Mbak Dina dan Mbak Putri. Nah, kita mau sekolah minggu lagi ya, tapi sebelumnya kita mempersiapkan apa Mbak Putri? Kita siapkan dulu ya Alkitabnya dan persembahannya. Nah, untuk adik-adik persembahannya bisa disiapkan dulu, nanti dimasukkan di amplop. Nah, nanti kalau sudah ketemu di gereja dikumpulkan ya. Ya, oke. Nah, sekarang siapa adik-adik yang nggak bahagia hari ini? Walaupun di rumah aja semua bahagia ya. Harus bahagia ya Mbak Dina Iya, harus ya. bahagia. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau memujikan hari ini kurasa bahagia. Iya, betul. Bisa sambil gerakan ya, ajak teman-temannya, ajak kakak adiknya untuk memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, untuk melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Mbak Putri yang memimpin doa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik di rumah ada yang sering berantem sama kakak adiknya nggak? Nggak ada ya? Kita boleh nggak berantem Mbak Putri? Nggak boleh Mbak Gina. Kita harus apa sama saudaranya? Nah, kita harus rukun. Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Ya, nyanyi penuh sukacita ya. Mari kita pujikan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, itulah maunya Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman, tapi sebelum itu dipersiapkan dulu ya Alkitabnya adik-adik. Nah, Mbak Lina, Mbak Putri mau tanya, kira-kira hari ini yang bercerita siapa ya? Nah, hari ini yang mau bercerita itu Mbak Ima. Adik-adik ingat ya Mbak Ima ya. Kita walaupun nggak lama ketemu pasti adik-adik masih ingat kan. Langsung saja ya kita panggilkan Mbak Ima untuk membawakan cerita. Mbak Putri dan Mbak Tina duduk di sana. Hai. Hai Mimi. Hai Mehmet. Hai Joni. Kalian bertiga ini kenapa sih? Disapa kok pada diem aja? Ini Mimi nangis. Joni sama Mehmet malah bisik-bisik di pojokan. Kalian bertiga kenapa sih? Aku sedih, Mak. Sedih kenapa, Mi? Mehmet sama Joni nggak mau temenan sama aku. Ya ampun, Mehmet, Joni, apakah yang dikatakan Mimi itu benar? Kalian nggak mau temenan sama Mimi ya? Iya,
Mami nggak mau mainan sama anak perempuan. Anak laki-laki dia harus main sama anak laki-laki. Aduh. Zaman sekarang kok masih pilih-pilih teman sih? Kalian ini loh, pagi-pagi sudah berantem. Emang kalian nggak malu toh dilihatin sama teman-teman sekolah minggu? Kita ini kan lagi sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Malah kalian bertengkar. Teman-teman di rumah lagi liatin kita toh, Mbak? Iya, Met. Kan teman-teman di rumah juga mau belajar firman sama-sama dengan kita. Terus kalau kalian bertengkar, gimana? Loh, kok teman-teman nggak pada datang ke sini, Mbak? Loh, kamu ini lupa toh, John. Sekarang ini kan sedang ada wabah virus corona. Nggak boleh keluar-keluar. Jadi, teman-teman itu di rumah aja, nggak bisa datang ke sini. Sekolah minggunya di rumah saja. Nah, tugasnya kita berempat menemani teman-teman di rumah untuk belajar firman Tuhan. Oh iya ya, terus kita harus gimana nih Mbak? Aku malu karena pagi-pagi udah bikin suasana nggak enak. Nah, sekarang gini, Mimi, nangisnya berhenti dulu. Kalau nangis terus, nanti air matanya habis nih. Di toko nggak ada yang jual. Nah, Mbak Ima bantu ngelap air matanya ya sama ingusnya ya, Mi. Udah nggak usah nangis, udah dandan cantik-cantik. Nggak boleh nangis ya, Mi ya. Oke, Mi? Nah, terus Joni sama Memet agak ke tengah sini. Jangan terlalu mojok-mojok, nanti digigit corok. Nah, oke. Nah, Mimi, Memet, Joni, sama teman-teman di rumah, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhannya tentang apa, Mbak? Nah, hari ini nih sama teman-teman di rumah, kita mau belajar tentang yang namanya perbedaan. Kira-kira Mimi, Memet, Joni, dan teman-teman yang ada di rumah, apakah sudah pernah mendengar yang namanya perbedaan? Kira-kira perbedaan itu apa ya? Coba kalau yang tahu dijawab ya. Aku coba jawab ya, Mbak. Oke, Met, apa? Perbedaan itu beda. Beda gimana yo? Beda itu artinya tidak sama. Benar nggak sih Mbak? Oke, jawaban Memet dan Joni semuanya betul. Jadi perbedaan itu berasal dari kata beda. B-E-D-A, beda. Beda itu artinya tidak sama. Jadi kalau ada dua hal yang berbeda, dua hal itu tidak sama. Oke? Contohnya gimana, Mbak? Gini deh nih. Coba sekarang Mimi sebutkan dua anggota tubuh yang kita miliki. Yang kamu tahu apa, Mi? Ada mata sama mulut. Oke, ada mata, ada mulut. Menurut kalian, menurut teman-teman di rumah nih, mata dan mulut itu sama atau beda ya? Ya jelas beda, Mbak. Bedanya apa? Beda bentuknya, Mbak. Beda gunanya Mbak. Kalau mata untuk melihat, kalau mulut untuk bicara. Oke, jawaban kalian itu betul semua ya. Jadi mata dan mulut itu adalah dua hal yang berbeda. Sudah bentuknya beda, gunanya juga beda. Kalau mata untuk melihat, kalau mulut untuk berbicara. Nah, sekarang Mbak Ima mau ajak kalian untuk membayangkan. Ya, coba kalian bayangkan
Gimana ya kalau semua anggota tubuhmu itu terdiri dari mata saja? Jadi dari atas sampai bawah itu mata semua. Kira-kira gimana ya? Serem ah Mbak, kayak monster. Kalau tubuh kita semua mata, berarti kita cuma bisa melihat. Kita nggak akan bisa bicara, mendengar, ataupun bergerak. Oke, terus nih Mbak Ima mau tanya, kira-kira kenapa sih kok Tuhan Yesus itu menciptakan kita dengan anggota tubuh yang berbeda? Kenapa kok nggak semuanya sama? Kenapa harus dibuat berbeda-beda? Ada yang tahu alasannya? Supaya bisa melakukan tugasnya masing-masing, Mbak. Wah, betul sekali, Juni. Ini keren ya. Nah, jadi gini ya teman-teman di rumah juga. Tubuh kita itu diciptakan Tuhan berbeda-beda. Nah, itu ada tujuannya. Nah, anggota tubuh yang berbeda itu punya tugas yang berbeda pula. Misal nih, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengarkan, ada juga mulut untuk berbicara. Nah, walaupun berbeda-beda, semuanya bekerja sama untuk membantu manusia di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Walaupun anggota tubuh itu berbeda-beda, semuanya istimewa. Semuanya sama pentingnya. Jadi, kalau ada satu anggota saja yang hilang, hidup kita akan menjadi kacau. Wah, iya, ternyata perbedaan itu baik. Nah, betul sekali Mimi. Perbedaan itu baik dan Tuhan Yesus menyukai perbedaan itu sendiri. Nah, sekarang nih coba kalian bertiga lihat ke sini. Nah, teman-teman di rumah juga bisa lihat ke sini ya. Nah, ini Mbak Ima punya sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Pelangi, Mbak. Oke, ini pelangi. Sekarang, adakah yang bisa membantu Mbak Ima untuk menyebutkan warna-warna apa saja sih yang dimiliki pelangi? Teman-teman di rumah ikutan jawab ya. Yuk, siapa yang tahu warna apa saja yang ada pada pelangi ini? Ada merah, oranye, kuning. Oke. Hijau, biru. Ada nila sama ungu juga, Mbak. Wah, very good. Kalian semua ternyata bisa menjawab dengan benar. Nah, sekarang kalau kita lihat sama-sama nih, pelangi itu punya warna yang berbeda-beda. Ada merah, ada oranye, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila, dan juga ada ungu. Nah, walaupun pelangi memiliki warna yang berbeda-beda, tapi pelangi ini terlihat indah di langit sana. Nah, seperti itu juga kita, ya. Manusia itu diciptakan Tuhan berbeda-beda, diciptakan Tuhan tidak sama. Misalnya, ada anak laki-laki kayak Juni sama Memet. Ada juga anak perempuan seperti Mimi. Ada anak yang rambutnya keriting, tapi ada juga yang rambutnya lurus. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya hitam. Ada anak yang badannya besar, kuat, tapi ada anak badannya kecil dan lemah. Tapi yang perlu kita ingat, perbedaan itulah yang membuat hidup kita indah. Nah, melalui perbedaan, Tuhan ingin supaya kita semua saling mengasihi. Tuhan ingin supaya kita semua saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, bukan malah mengejek atau memusuhi yang lemah. Jadi walaupun berbeda-beda, kita semua bersaudara. Wah, aku jadi malu, Mbak. Tadi aku sama Memet sudah membuat Mimi menangis. Iya nih, tadi kita nggak mau temenan sama Mimi, hanya karena Mimi berbeda dari kita. Maafin aku dan Joni ya, Mi. Aku sudah memaafkan kalian kok. Kita sekarang berteman kan? Yes. Oke, nah
Nah, Mbak Ima juga ikutan senang nih ya. Ternyata kalian bertiga sudah tahu untuk menghargai perbedaan ya. Kalian bertiga juga sekarang sudah berdamai dengan Mimi dan mau berteman lagi dengan Mimi. Nah, teman-teman yang ada di rumah, Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi di dalam perbedaan. Perbedaan itu baik, perbedaan itu indah. Tuhan tidak ingin kita membeda-bedakan teman. Tuhan juga tidak ingin kita memusuhi teman-teman hanya karena mereka berbeda. Jadi walaupun kita berbeda, kita semua bersaudara. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke, untuk menutup cerita pada pagi hari ini, Mbak Ima mau ajak kita untuk membaca sebuah ayat dan juga menyanyikan satu lagu. Nah, ayatnya diambil dari Roma 12 ayat yang ke-10. Nah, adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitab ya. Sekali lagi, dibuka di Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mbak Ima ulangi sekali lagi. Roma 12 ayat ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu, judulnya Yesus Cinta Semua Anak. Kalau teman-teman di rumah bisa ikut nyanyi yang keras ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat menghargai perbedaan dan saling mengasihi teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman-Nya ya. Jadi kita semua harus menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nah, sekarang dipersiapkan, kita akan persembahan. Persembahannya disiapkan dulu ya adik-adik. Nah, kita mau nyanyi Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau berdoa persembahan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dan bisa mempersembahkan lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih juga kami boleh bersekolah minggu pada hari ini meskipun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan segera memulihkan bangsa kami dan negeri kami sehingga kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.